kalau ditanya journey-nya ya susah payah lah gitu nyari investor dan it takes a lot of time ya, it take us 6 months ya kan, dan mungkin ini banyak yang juga nggak tahu loh ya. Itu tuh kita tuh gaji orang tuh pakai kartu kredit bro di awal-awal. Podcast kita kali ini kedatangan orang yang sangat hebat banget. Ini orang gue kagum banget. Kalau lu bermain di industri startup, ini orang pasti lu udah gak asing lagi, lu pasti kenal banget dah. Co-founder dan ex-CTO Tiket.com, sekarang jadi co-founder dan CEO Jovi dan Lifepack. Yes. Ini orang juga aktif banget di dunia startup dengan komunitas startup lokal juga. Natali Ardianto, apa kabar bro? Halo semuanya, how are you bro? Long time no see ya. Great. Ya, bro, ini kan gua sebenarnya pengen banget banyak bertanya sama lu nih, karena lu kan boleh dibilang kan salah satu orang yang menurut gua di antara kayak seperti contohnya Nadiem dengan Gojek, atau mungkin William Tanuwijaya dan Tokopedia, lu juga adalah salah satu orang yang ya boleh dibilang pionir startup lah di Indonesia di awal-awal lah ya. Dan pasti akan banyak cerita banget ketika lu bangun Tiket.com dan sekarang habis itu exit dan sekarang lu juga bangun lagi startup lagi, pasti akan banyak banget cerita yang bisa menginspirasi buat banyak orang sih. Gue yakin banget. Tapi sebenarnya gini, tapi sebelum kita lanjut, gue penasaran gini sih. Nama lu itu kan Natali Ardianto kan ya. Awalnya ketika gue mendengar nama lu, gue membaca nama lu, gue pikir tuh nama cewek. Karena namanya Natali, ya kan? Memang. Namanya kan Natali. Itu ceritanya gimana bisa ada namanya dari Natali Ardianto itu gimana? Manggil lu Natali atau Ardianto atau gimana sih? Ya, jadi that's interesting sih ya. Jujur aja, dulu tuh saya nggak suka banget gitu kan nama Natali, ya kan. Kenapa? Ya karena ya nama cewek gitu. Udah gitu, I think aku suka wondering gitu kan, my mom ya kan, kok nggak kreatif amat sih bikin nama, Iya. ya kan. Nah, jadi saya tuh lahir 25 Desember bro, gitu. Jadi harinya lahir hari Natal ya kan. Terus ya sama my mom dikasih I gitu kan, Natali. Padahal kan kalau dikasih nama Nataliano mungkin keren ya kan. Jadi kayak orang Italia atau gimana gitu ya. Ya kayak gitulah. Jadi background-nya ya very simple background karena lahir Natal ya kan. Nah, dulu tuh aku nggak suka gitu. Jadi makanya aku dulu pakai nama selalu Ade gitu. Jadi itu nama kecil saya tuh Ade. Jadi kalau ada yang sampai ngomong Ade itu tuh pasti temen sampai kuliah itu. Itu Ade itu pasti. Gitu kan. Nah, tapi terus habis itu aku kan ya belajar ya tentang marketing, personal branding dan lain-lain. Nah, apa sih yang unik ya kan? Salah satunya adalah ya nama saya gitu kan. Jadi makanya kenapa sekarang kemana-mana ya selalu bawa nama Natali Ardianto ya kan. Dan kalau ditanya enaknya manggilnya apa tuh? Ya manggilnya Natali gitu. Karena satu ya memang itu nama saya ya kan. Yang kedua orang insaf lah gitu kan. Jadi maksudnya kalau yang nggak tahu nama saya kan biasanya manggil saya Ibu Natali. Ini baru aja hari ini juga ada email ya kan, Miss Natali ya kan. Itu aku nggak pernah mencoba mengkoreksi gitu. Jadi aku bahkan pernah chatting sama orang selama setahun dan dia mengira saya wanita kayak gitu. Jadi beda bro treatmentnya kan kalau ngobrol sama wanita sama pria, ya udah aku nikmati aja ya kan. Apalagi kalau dia cowok Kebaikannya ya. itu. Apalagi kalau dia cowok. Iya gitu pasti ya kan. Jadi baik ya kan, sopan ya udah. Begitu realize anjir itu. Gitu. Jadi ya satu personal branding. Jadi kalau ditanya mau pakai panggilannya apa ya Natali ya kan. Terus yang kedua juga ya treatment orang beda lah karena ke orang cewek ya kan sama ke orang cowok gitu. Jadi saya bisa merasakan rasanya menjadi seorang wanita gitu kan, diperhatikan dengan baik sampai suatu titik di mana sadar kalau gue cowok ya baru berubah ya kan. Jadi selama ini gue tertipu dong. Ya gitu. Makanya saya tidak mencoba menyembunyikan nama Natalinya gitu. Dan gue sering dengar lu suka dipanggil Konat. Ko itu maksudnya dari kata koko atau gimana sih? Iya, coconut gitu. Jadi jujur aja di Tiket.com itu mostly Chinese lah gitu ya kan. Para co-founder saya Chinese semua gitu. Dan di kantor itu ya
para senior lah ya, itu kan dipanggilnya koko gitu kan, kakak lah gitu kan. Nah, jadi saya sendiri dipanggilnya coconut gitu, dan saya sangat-sangat suka gitu dipanggil coconut gitu kan. Bukan karena coconut kayak kelapa gitu ya, tapi kokonya itu gitu. Karena menurut saya ya, ini opini saja sih ya kan, orang-orang Chinese itu memang pekerja keras luar biasa kok gitu loh ya kan. Saya sendiri asli ya, saya asli Indonesia ya kan. Kalau istri saya setengah Chinese gitu kan. Chinese Bangka lah gitu kan. Nah, jadi dan saya sendiri kalau dipanggil Koko ya kan, dikiranya orang Chinese, saya seneng karena orang Chinese itu kerja kerasnya luar biasa dan no wonder lah gitu lah. Pokoknya maksudnya entrepreneur banyak yang successful ya kan, orang-orang terkaya hitung aja 10 orang terkaya Indonesia, yang Chinese kan lebih banyak kan, ya karena I know how hard they work gitu. Jadi ya kayak motivasi lah buat saya ya kan. Walaupun saya orang Indonesia pribumi mungkin, tapi saya kerja kerasnya kayak orang-orang Chinese pada umumnya. Karena yang membuat mereka luar biasa kerja keras kan, ya kayak inilah underprivileged gitu loh, ya kan. Misalnya kan kita kalau orangnya privilege itu biasanya malah menganggap sepele yang kita terima gitu loh. Tapi untuk orang yang underprivileged itu harus usaha gitu untuk mendapatkan yang dia inginkan. Nah, karena usaha itu malah jadi kerja lebih keras gitu. Makanya kalau di-notice ya, untuk teman-teman juga itu, negara maju itu cenderungnya tuh di utara atau di selatan Khatulistiwa. Perhatiin deh. Ya kan? Di tengah-tengah, di ekuator, itu negaranya nggak terlalu maju. Tahu nggak kenapa? Karena di Khatulistiwa itu kan, dikasih Tuhan tuh kemudahan yang sangat banyak, ya kan? Hujan, ya kan? Terus matahari yang sangat kaya, jadi menanam apapun, ya kan? Nancep, pasti tumbuh gitu loh, ya kan, kasarnya gitu kan. Tapi kalau di utara atau selatan kan ini ya kayak di Australia, Eropa, Amerika itu 4 musim kan. Jadi untuk nanam sesuatu kadang waktu mereka cuma 3 bulan, karena satu musim panas 3 bulan, musim semi 3 bulan, musim gugur 3 bulan, dan musim dingin 3 bulan gitu. Jadi karena waktu yang pendek itu mereka jadi mikir gitu, pakai otak ya kan. Gimana caranya supaya ini efektif dan produktif, karena saya nggak punya waktu banyak. Jadi semua pada kerjanya pakai otak gitu, bukan pakai otot gitu ya kan. Indonesia pakai otot kan, tanam udah tunggu jadi kayak gitu ya kan, kasarnya kayak gitu. Jadi makanya I think kita semua di sini harus mindsetnya adalah mindset berkekurangan. Karena kalau mindsetnya berkelebihan itu malah udah cukup lah hidup ini, udah ini ya kan. Udah nggak mau kontribusi ke orang lain ya kan, terus ya kita kerjanya juga males-malesan karena ya pendapatan segini saya udah cukup lah kayak gitu. Jadi mindset seperti itu sih. Jadi take it for granted. Betul. Jadi being unprivileged itu malah benefit kok gitu. Jadi kalau teman-teman misal nih ya, misalnya kulit teman-teman hitam gitu ya, jadi kayak orang hitam gitu kan. Padahal kan kalau di Indonesia banyaknya orang yang sawo mateng. Ya, itu kan underprivileged itu ya. Jadi minoritas lah ya kan. Malah bahagia gitu. Kalian harus bahagia. Kenapa? Karena kalian semuanya itu harus kerja lebih keras ya kan. Tapi biasanya kerja yang lebih keras itu hasilnya tuh tidak akan bohong. Gitu. Saya ya menikmatilah menjadi minoritas on certain aspect kayak gitu. Setuju. Nah, back again to with your name. Kan tadi kan lu sempat bilang nama lu tuh nama cewek, dan lu dulu sempat gak suka dengan nama lu itu. Apakah itu yang membuat diri lu dulu tuh menjadi seorang introvert, bro? Karena kan sebelum gue ngobrol sama lu, I do my homework gitu. Gue riset dulu nih, apa dulu nih. Iya. Dan yang gue tangkap adalah lu dulu introvert, bahkan even ngomong ke cewek pun dulu susah. Iya. Karena gini, jadi saya baru bisa ngomong tuh usia 4, bro. Gitu. Saya baru bisa ngomong usia 4, dan itu saya tahu penyebab saya bisa ngomong. Penyebabnya adalah adik saya. Jadi saya belajar dari adik saya. Itu cara ngomong kayak gitu. Jadi memang dulu tuh my development in term of social skill and communication skill tuh telat banget semuanya gitu, ya kan? Kalau mungkin udah mulai mengatakan beberapa kata, saya nggak bisa gitu. Sampai ibu saya, nenek saya tuh pakai cincinnya
menggaruk cincinnya di lidah saya gitu loh. Ya kan itu kepercayaan lah ya kan. Iya, orang dulu banget suka gitu. Ya kan. Gitu kan ya. Tapi untung saja ibu saya tidak memasukkan saya ke tes-tes apa yang mental-mental gitulah ya. Yang apa? Apakah ini ada masalah speech atau apa gitu. Ya cuek aja lah gitu kan. Akhirnya bisa ngomong, tapi memang saya introvertnya kronis, Bro, gitu. Jadi seberapa kronis ya kalau ditanya ya, teman SD saya yang saya paling ingat siapa, saya nggak ingat satu pun. Saya SD itu berlalu begitu saja buat saya kayak gitu, karena ya benar-benar cerita ke manapun gitu ya. Saya itu SMP itu saking lonely-nya ya, saking pendiamnya, saking ini ya, itu tuh saya pernah berpikiran tuh, andaikan aku cacat, orang-orang pasti merhatiin saya deh, kayak gitu. Jadi gila ya kan, segitu introvertnya, ya kan. Jujur aja, saya tuh SD itu tuh bahagia dengan kesendirian saya, ya kan. Yang membuat saya nggak bahagia itu tuh waktu saya belajar kata BT. Jadi dulu tuh saya nggak pernah tahu arti kata BT kan. Tapi begitu saya pelajari kata BT, itu saya baru tahu, oh BT itu perasaan ya tidak senang, tidak enak ini, ya kan. Habis itu baru saya mulai BT gitu. Ya kan, sedih kalau sendirian tuh sedih, ini ya kan nyari perhatian dan lain-lain gitu. Ya kan, jadi gila sih ya, maksudnya saya suka nih quote dari Plato ya kan. Semua orang tuh sebetulnya baik ya. Biasanya orang-orang yang berperilaku tidak baik itu karena dia tidak tahu aja, ketidaktahuan dia gitu. Gitu. Nah, itu filosofi itu lagi saya dalemin banget ya kan. Karena ya mungkin dulu ya gitu kan, saya nggak tahu tentang BT, jadi saya happy. Tapi begitu saya belajar kata BT, saya malah jadi nggak happy orangnya. Gitu, ya kan. Jadi maksudnya filosofi itu apa yang kalian isi di otak kalian adalah apa yang nanti membentuk kalian gitu. Jadi pilihan juga kan, kalau yang kita isi adalah hal-hal buruk ya kan, pikiran negatif, ya jangan kaget kalau kalian ya aktivitasnya ya selalu tidak positif kayak gitu. Itu banyak sih itu filosofinya, nanti kalau mau di deep down saya bisa share. Lalu introverti itu sampai kapan? Sampai kapan tuh? Kuliah pun saya masih introvert ya kan. Bahkan jujur aja waktu saya kuliah S2 ya. Jadi kuliah S2 itu 33 siswa ya kan. Kan dikit banget ya S2 33 siswa. Saya cuma hafal 3 nama. Gitu. Cuma 3 orang yang saya hafal ya kan. Itu aja. Nah, jadi memang jujur kuliah saya masih introvert, tapi dari situ saya realize ya kan. Nah, salah satu yang saya buat realize itu adalah gini. Jadi ayah saya kan kerja di Bank Mandiri, Bro. Nah, Bank Mandiri itu tuh direktur utamanya waktu itu namanya ECW Nelu. Gitu. ECW Nelu tuh Edward Cornelius apa Nelu lah ya. Pak Nelu. Nah, beliau ini tadinya tuh direkturnya Bank Dagang Negara, kan terus merger lah 5 bank jadi satu. Bayangin 5 bank tuh gede-gede semua, Exim, BDN dan seterusnya ya kan. Direktur utamanya Pak ECW Nelu ini gitu kan. Nah, terus aku pelajari tentang beliau, ternyata beliau itu karir pertamanya adalah sebagai clerk gitu. Jadi kayak petugas di belakang meja gitu loh di Bank Dagang Negara gitu. Clerk. Pendidikannya aja itu Universitas Krishna Dwipayana. Ya kan? Pernah dengar nggak, Bro? Itu. Aku nggak pernah dengar sih. Nah, ya itu dia ya kan. Dia kampus yang kita nggak pernah dengar, mulai karirnya dari seorang clerk ya kan, tapi jadi direktur utama di sebuah bank, ya cukup lama juga kan. Jadi saya wondering, apa sih yang membuat beliau itu bisa sesukses sekarang ya kan. Terus finding saya adalah dia tuh orangnya karismatis banget gitu. Satu karismatis, kedua itu baik banget itu loh. Hatinya itu baik banget itu. Bahkan saya sendiri yang cuman anak seorang karyawan aja itu bisa tersentuh gitu loh. Ya kan, aku pernah berinteraksi sebentar sama beliau kan. Ya say hi, shake hand gitu kan, dan beliau itu ngomongnya, responsnya itu bagus, dan mungkin beliau juga salah satu orang yang jago ngapalin nama orang gitu. Jadi itu saya baru pelajari bahwa gila ya. Yang hebat dari dia itu bukan otaknya yang sangat encer ya. Saya nggak tahu otaknya encer banget atau enggak. Tapi yang saya sangat ingat adalah karismatisnya itu. Gitu. So that's why I learn about menjadi orang yang karismatik ya kan. Dan ternyata ya salah satu cara adalah
being able to bring yourself gitu kan, dengan cara ya ini berkomunikasi dan ngobrol. Makanya begitu lulus saya ngajar gitu di training center gitu selama 2 tahun. Itu setiap minggu ganti siswa, Bro. Gitu. Dan dari situ saya orangnya itu curious gitu. Jadi waktu saya ngajar itu style ngajar saya itu berubah-ubah terus gitu. Jadi kadang monoton, terus kadang cheerful, kadang pelawak, ya kan. Terus kadang bikin kuis, ya kan. Kadang pakai buku, kadang nggak pakai buku dan seterusnya gitu. Itu saya eksperimen sampai selama 2 tahun itu saya bisa menemukan pola gitu loh. Jadi kalau saya ketemu orang gini nih saya harusnya gini. Kalau ketemu orang kayak gini tuh saya harusnya gini gitu. Cara inilah, cara ngeles gitu juga saya pelajari. Kayak misalnya ada pertanyaan yang saya nggak bisa, itu tuh kayak saya bilang gini, wah Pak itu pertanyaannya bagus banget Pak, tapi boleh nggak setelah istirahat kita ngobrol ya kan. Nah pas istirahat saya cabut lari ya kan. Saya tanya teman saya ya kan, saya nanya dapat ilmunya terus, oh Pak sorry tadi saya ada keperluan ya kan, jadi gini Pak dan gitu. Jadi I learn a lot lah on that training center that ya hasilnya adalah yang Napali yang sekarang. Kemampuan komunikasinya cukup terasah gitu, and it only takes 2 years for me to learn about communication. Dan lu belajar public speaking pun juga di tempat e-learning center ini? Iya gitu. Jadi saya nggak ada formal education lah ya tentang public speaking, tapi saya juga orangnya baca buku ya bro. Jadi buku-buku yang saya pelajari itu dulu kayak misalnya ini belajar body language gitu-gitu. Gitu. Jadi saya bisa baca orang itu kalau misalnya duduknya senderan ke depan itu kan berarti orangnya interested. Kalau berakang itu ada 2 ya kan, bisa ragu-ragu ya kan, atau bisa ya nyaman dengan kita ya kan. Terus tinggal lihat tangannya ya kan, kalau gelantung kenapa, kalau di atas kenapa, ya gitulah pokoknya. Itu aku pelajari dan ada beberapa buku langsung misalnya 2 atau 3 buku tentang body language saya lahap gitu. Jadi I actively learn about this stuff gitu. Jadi banyak orang yang salah ya. Orang berpikir kan belajar tentang komunikasi dan lain-lain, ya udahlah itu journey kehidupan, enggak ya, you have to actively learn gitu. And I learn a lot. Ya, tapi buat orang introvert belajar public speaking kayak begitu dan praktek langsung gitu, itu kan struggle-nya setengah mati bro. Gue punya pengalaman kayak gini nih. Dulu tuh gue punya penyakit, ya gue bisa bilang tuh penyakit ya. Gue tuh benci sama suara gue sendiri. Oh gitu. Gue benci sama suara gue sendiri. Jadi kalau dulu zaman masih sekolah kan, SMP SMA kalau guru lagi males, dia kan suka suruh kita buka buku cetak, baca tuh paragraf-paragraf bisa digilir dari depan, terus ke sebelahnya, ke belakang, gitu kan. Digilir. Itu tuh gue sampai saking ininya tuh gue suka ngitungin, gue kira-kira dapat giliran ke berapa ya, karena gue tuh pengen banget prepare supaya nanti ketika gue ngomong suara gue tuh nggak aneh. Sampai segitu ya gitu. Itu dan buat gue itu struggle banget buat gue untuk ngomong dan didengar hanya suara gue doang gitu loh. Oh, that's interesting. Sebetulnya itu menarik sih, jujur ya. Saya sendiri tuh kira-kira 13 tahun lalu lah ya. Itu tuh mirip seperti lo, bro, gitu kan. Jadi kayak contohnya gini. Kalau saya nyetir, itu tuh ya yang membuat saya jadi bukan pengendara yang efektif adalah karena saya mikirin belakang saya. Jadi saya saking mikirin belakang saya, yang terjadi adalah saya nyetir tuh jadi berhati-hati banget ya kan. Terus konsentrasinya tinggi banget ya kan. Terus berkeringat kayak gitu kan, ya kan? Karena saya mikirin orang lain yang di belakang saya takut kalau saya ngerem terlalu mendadak, nanti belakang saya nabrak saya. Gitu, ya kan? Overthinking gitu kan. Nah, terus apa yang terjadi, bro? Waktu itu saya pernah ketabrak dari belakang gitu kan. Jadi tiba-tiba ada mobil motong saya di depan, ya kan? Mobil taksi di belakang mobil itu ngerem mendadak dan saya karena mikirin belakang, saya jaga jaraknya kan memang bagus. Jadi begitu rem mendadak saya nggak tabrak dia, ya kan? Nggak tabrak taksi yang rem mendadak tadi. Tapi mobil di belakang nabrak saya, dor gitu kan. Tapi terus yang saya lakukan adalah saya langsung ngebut ngejar mobil yang tadi nikung tadi, bukan mobil taksinya, bukan mobil belakang. Ya kan? Dan akhirnya mobil itu yang mau mengganti biaya saya, ya kan? Nah ini juga yang tadi cerita tentang bahwa orang tuh sebenarnya nggak ada yang niatnya jahat kok, gitu kan? Nah orang itu ternyata ya
motong. Kenapa? Karena dia buru-buru mau ke rumah sakit, ya kan? Cuman kalau dilihat dari luar kan brengsek banget sih nih orang. Padahal sebetulnya kalau buat orang itu bukan niatnya brengsek, tapi karena dia buru-buru ke rumah sakit. Nah, anyway, dari situ saya belajar. Ketabrak di belakang itu bukan pilihan saya. It's not under my control. Ya kan? How people think about my reaction tuh is not my control. Ngapain dipikirin kalau gitu? Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Yang bisa saya kontrol adalah pikiran saya sendiri. Ya kan? How am I going to do? How am I going to react? Itu. Jadi that's the only thing that I'm now focusing on. Gitu. Karena kalau mikirin apa ya gibahnya orang lah, apanya orang, ya kan? Capek bro. Ya kan? Nggak ada habisnya. Ya kan? Maksudnya gini lah. Kalau aku sih paling suka contoh istri saya ya. Nabi Muhammad sama Yesus Kristus ada yang benci nggak? Ada. Banyak lah, ya kan? Misalnya Nabi Muhammad banyak yang benci, Yesus Kristus banyak yang benci. Orang yang semulia itu aja banyak yang benci, apalagi manusia seperti kita, bro. Ngapain terus kita jadi takut, ya kan? Opini orang lain, ya kan? Ya, capek gitu. Jadi move on aja. Gitu. Oke. Berarti kan lu pernah kerja sama orang nih sebelum lu dengan karir lu, journey lu sekarang ini kan. Kenapa lu mulai kerja dulu sama orang? Karena memang untuk belajar menghilangkan introvert itu doang, atau memang ya karena lu merasa ini journey gue memang ya habis lulus kuliah ya udah gue kerja dulu gitu. Ya. Jadi saya tuh SMA kelas 3 itu udah mulai ngerjain proyek, bro. Ya kan? Ya di sebuah perusahaan juga gitu kan, menjadi project manager kayak gitu lah. Ya kan? Jadi banyak project ya. Bahkan waktu semester tahun keempat saya kuliah itu tuh proyek-proyek saya itu dari luar negeri semua, proyek-proyek Jerman kayak gitu ya. Nah, jadi bayarannya euro dan seterusnya gitu. Nah, tapi ya saya realize ya kan, kalau kita nggak dari nol ya kan, kita maksudnya journey kita tuh nggak komplit gitu menurut saya ya kan. Dan itu saya beruntung banget, saya selama 4 tahun tuh jadi karyawan gitu kan. Karena saya jadi tahu rasanya jadi karyawan. Ya kan? Jadi ketika saya tahu rasanya jadi karyawan, begitu saya jadi direktur, saya menjadi direktur yang memahami perasaan karyawan. Gitu. Dan itu impact-nya gede banget, bro. Karena jujur aja saya pernah ya, di salah satu startup lah ya kan, ini sekarang ada 5 startup ya so far. Salah satu startup itu ya, saya pernah punya co-founder tuh yang nggak pernah jadi karyawan. Dia tuh langsung jadi direktur, ya kan. Jadi entrepreneur terus lah dari muda gitu kan. Yang terjadi itu dia nge-treat orang tuh kasar gitu, bro, ya kan. Jadi kayak minta beliin makanan tuh uangnya dilempar kayak gitu ya kan, langsung kaget ya, anjrit gitu kan. Ya kan. Tapi terus akhirnya bagusnya kita ngasih tahu dia dan dia mau dengerin terus belajar ya kan. Malah jujur aja sekarang dia menjadi orang yang sangat-sangat dicintai oleh karyawannya ya kan. Nah, itu learning process lah ya. Tapi maksudku di sini adalah dulu di awal tuh orangnya ya gitu, gila banget. Nah, itu lagi ya kan yang tadi saya bilang, itu prinsipnya Plato ya kan, bahwa semua orang tuh sebenarnya nggak ada pernah niatnya jahat, cuman karena dia tidak tahu aja. Nah, orang ini karena tidak tahu kalau di-treat kayak gitu sebagai karyawan tuh sakit hati, ya dia merasa itu biasa aja, lempar uang tuh, ngasih uang ke orang dengan cara ngelempar tuh biasa aja gitu, ngerti nggak? Ya kan? Setelah kita kasih tahu, dia paham dengan akal budinya, terus dia mengubah perilakunya ya kan, menjadi orang yang jauh lebih baik kayak gitu. Gitu, bro. Jadi I learn how to become an employee, so I can appreciate ya kan struggle, effort-nya seorang employee gitu. Makanya sekarang kayak in my company itu benefit-nya ya luar biasa lah gitu kan, karena dulu saya tahu benefit ini sangat membantu saya. Jadi gaji mau kecil tapi kalau benefit-nya ini ada, it will really help me gitu. So berarti dari lu sendiri, lu menganggap karyawan lu itu emang sebagai aset gitu ya? Karena kan ada sebagian orang jadi director sebuah perusahaan itu menganggap ya karyawan itu sebenarnya cost karena gue harus gaji mereka. Dan berarti kan gue kuat, ya kan? Iya, that's good sih. Aku sih nggak nyaman juga ya bilang aset, karena kan aset itu kan berarti ada untung, ada ruginya, ya kan? Ya inilah ya, jadi partner lah ya dalam mengembangkan company, gitu kan? Nah,
Itu menarik ya, karena saya sendiri nih, selama 12 tahun saya jadi entrepreneur, itu tuh saya tidak pernah memecat orang, gitu, ya kan. Saya konsekuensi dengan pilihan saya, gitu. Jadi, cara kerja saya ya, Bro, ya, kalau saya tuh, meng-hire orang, itu tuh selama probation tuh bener-bener gua manfaatkan, ya kan. Nah, di probation itu kalau dia bagus, ya kan, lolos probation. Tapi kalau dia nggak bagus, itu saya nggak teruskan probation. Tapi kalau saya ragu-ragu, itu saya nggak teruskan probation-nya, gitu. Karena from what I learn ya, kalau waktu probation aja saya ragu-ragu, itu tuh company 3, 4, 5 tahun kemudian, ya, mungkin dulu company-nya kan kecil ya, kita waktu starting up company kecil, itu kan omsetnya paling puluhan juta, ya kan, ratusan juta, gitu kan. Tapi begitu 4, 5 tahun, itu hopefully lah ya, omsetnya udah mulai triliunan, itu tuh karyawan yang saya ragu-ragu itu tuh malah menjadi batu sandungan buat saya. Ya kan. Dia yang tadinya mungkin, ya oke lah, bagus lah, ya udah tetap gua hire, itu jadi hambatan karena company makin gede, itu challenges-nya makin berat dan susah. Orang yang tadi saya ragu-ragu itu tuh bisa-bisa jauh di belakang company itu sendiri, gitu. Ya kan? Nah, jadi makanya saya dari dulu sadis orangnya. Probation itu kalau nggak lolos gua cut gitu. Kalau gua ragu-ragu gua cut gitu. Bahkan VP pengalaman usia 42 tahun, pengalamannya 15 tahun ya kan besar, tapi begitu di dalam company aku nggak cocok dan nggak ini, gua nggak ragu-ragu karena walaupun dia udah punya istri, punya anak 2 ya kan. Ya, tapi kalau gua ragu-ragu, company gua ragu-ragu ya, yang bayar nanti seluruh karyawan saya. Bukan cuman keraguan-raguan saya itu yang bayar nanti, ya kan? Gitu. Jadi, makanya tim saya waktu itu selalu bagus-bagus, ya kan, dan ya awet gitu, dan orang-orangnya sampai company mau omset triliunan pun, puluhan triliun pun, mereka bisa keep up, gitu. Karena I pick the right people gitu loh, with confidence, gitu. Oke. Terus akhirnya lu bikin tiket.com. Kenapa waktu itu lu kepikiran bikin tiket.com tahun 2011? Dari pengalaman sebelumnya kan lu bikin Urbanesia dan golf itu ya yang Golfnesia juga yang booking golf itu. Ya, jadi kalau journey-nya ya kan golf Urbanesia terus Golfnesia. Nah, waktu saya di Golfnesia itu tuh kita mulai melihat indikasi bahwa travel itu tuh bakalan besar ya kan. Nah, jadi Golfnesia itu, Bro, investornya itu mau bikin travel juga, ya kan. Tahu nggak namanya apa? Pergi-pergi. Jadi aku hampir yang bikin pergi-pergi, Bro, gitu. Ya kan, tapi waktu itu kebetulan ada teman-teman lain ya kan, bukan teman-teman sih, maksudnya orang lain yang saya sebenarnya nggak kenal gitu kan. Nah, approach saya ya kan, menawarkan saya untuk posisi CTO ya kan. Jadi karena ini kita mau bikin produk gitulah ya kan. Kebetulan ada domain namanya tiket.com gitu. Jadi nama domain tiket.com sendiri itu udah ada dari tahun 2007, sedangkan kita sendiri itu 2011 waktu itu. Nah, itu jadi ada domain ya tiket.com, kita pengen do something about it, lo mau ikut nggak join ya kan? Ya waktu itu saya juga lagi bikin Golfnesia dan Golfnesia doesn't work ya kan. Terus saya ditawarin untuk bikin travel oleh investornya ya kan, namanya pergi-pergi. Akhirnya between those two choices aku pilih tiket.com gitu kan. Nah, jadi saya jadi co-founder tiket.com Maret itu tuh waktu saya join tuh tiket.com belum ada ya kan. Jadi saya yang bikin pitch deck, saya yang bikin financial. Nah, kan ya jadi kalau ditanya ya, kenapa kok bikin travel? Itu karena nama domain, Bro. Jadi kalau jawabannya itu tidak terlalu filosofis gitu loh, tidak terlalu menurut data ini enggak. Tapi ya kita tahu juga pasarnya itu udah mulai naik itu kan, karena Agoda sama Booking.com udah banyak yang pakai di Indonesia, tapi semua masih bayarnya pakai kartu kredit. Jadi kalau ditanya orang-orang ya, Nat, dulu tuh tiket value proposition-nya apa sih? Ya kan, value proposition kita tuh cuma metode pembayaran, Bro. Kita online travel yang metode pembayarannya itu bank. That's it. Gitu. Jadi nggak yang wah kemampuan sosial medianya gini enggak. Value proposition itu sebenarnya sesuatu yang
memang sangat kuat, yang di saat itu memang bank transfer Indonesia ya 2011 itu nomor 1 gitu kan. Kalau menurut riset 70% bank transfer ya kan. Dan Agoda itu kartu kredit, which is kartu kredit waktu itu pasarannya baru 15 juta orang gitu kan. Nah, jadi ya itu alasannya cuma sesimpel itu, nama domain ya kan, dan kenapa travel karena nama domain, dan value proposition kita ya karena metode pembayarannya belum ada nih ya kan, bank transfer, jadi kita yang duluan nomor 1 gitu. Jadi kita menikmati becoming number 1 for 4 year waktu itu. Nah, waktu itu dapat co-founder itu, ini banyak pertanyaan kan, gimana sih caranya cari co-founder? Karena ada yang bilang temen, tapi dari pengalaman pribadi gua, kalau kerja bareng temen itu suka ada namanya nggak enak, ya kan? Yeah. Dan gue sangat nggak menyarankan kalau kita bikin bisnis bareng temen, karena ya keprofesionalan itu kadang-kadang jadi absurd, jadi abu-abu. Setuju. Nah, tapi lu bisa dapetin co-founder dan cocok. Kalau nggak salah waktu itu di awal tiket 7 orang ya. Iya, tiket 7 orang. Nah, itu saya setuju banget bro ya. Pokoknya tips juga untuk teman-teman yang dengerin yang yang mau memulai lah ya gitu kan. Jangan kalau bisa dengan temen. Karena ya decision making-nya jadi jelek gitu. Decision making-nya itu pertimbangannya bukannya untuk bisnis, tapi mikirin perasaan temen. That's bullshit gitu. That's bullshit gitu, ya kan? Nah, Tiket.com 7 co-founder itu tuh kita semua tidak ada yang saling kenal, bro. Gitu. Jadi waktu kita ngajak orang ya kan untuk bergabung itu tuh benar-benar karena profesionalisme gitu. Benar-benar oh dia jagonya gini, oh dia jagonya gini, oh dia jagonya gini gitu. Gitu. Jadi tidak ada konsep friendship di situ. Ya kan? Kita tuh bertemannya ya setelah bikin company. Gitu, ya kan? Jadi tips saya ya kalau teman-teman nyari co-founder itu nyari orang-orang yang jago ya kan, dan yang profesional di bidangnya itu gitu. Karena banyak juga orang kan nyari co-founder tapi sebenarnya skill set-nya sama aja. Terus gimana dong? Ya kan malah mendebati sesuatu yang sebetulnya tidak perlu didebat gitu. Ngerti nggak maksudnya? Ya kan? Nah, co-founder saya ini banyak banget yang lulusannya IT, Bro. Tapi CTO-nya itu saya ya kan. Jadi apa yang terjadi? Mereka tidak pernah mempermasalahkan keputusan saya apapun itu. Dan itu yang saya sangat apresiasi juga ya kan, bahwa kalau lu ngajak seorang co-founder, you have to be 100% trust him or her. Karena kalau you don't trust him or her 100%, ya kan, artinya he is not a good co-founder. Gitu. Karena co-founder yang bagus itu yang lo bisa serahkan 100%, jadi lo bisa fokus ke ya tugas lo gitu, job desk lo kayak gitu. Gitu. Jadi professionalism. Betul. Dan investor. Gimana waktu itu tiket cari investor? Karena ini juga yang sangat sering ditanyakan sama orang kan, cari investor tuh gimana sih? Oke, susah ya dapetin investor ya. Dan kadang-kadang ini yang sering gue lihat ya, kadang-kadang dapat investor pun, dapat pendanaan pun, startupnya bukan jaminan pasti akan jalan dengan mulus, malah banyak yang bubar setelah seed funding dan seri A, funding seri A. Ya, setuju. Jadi mungkin orang berpikir ya, wah tiket.com lancar ya kan, cari investor gampang dan seterusnya. Nah, yang banyak teman-teman nggak tahu ya, kita itu mulai cari investor bulan Maret, ya kan? Kita baru dapat investor bulan Agustus. So it actually takes 6 months to find the right investor. Ya kan? Dan berapa investor sih yang kita approach? Waktu itu lebih dari 20, bro. Itu lebih dari 20. Kita sih nggak ngitung ya, pokoknya kalau ada investor aja, kita coba approach. Kalau ada investor, kita coba approach kayak gitu. Jadi we approach more than 20 investor, and it took us like 6 months to find the right investor kayak gitu. Dan kalau dilihat pitch deck sama financial itu ya, itu tuh filenya itu tuh saya kasih nama itu biasanya ada R-nya gitu, revisi 1, revisi 2 ya kan. Itu tuh kalau saya nggak salah ingat ya, financial saya itu sampai R9 dan pitch deck saya sampai R7 gitu, revisi 7 dan revisi 9. Karena gini, setiap saya pitch di investor itu tuh saya coba dengerin banget itu komentar investor ya kan. Dari situ saya olah ya kan, dan saya mikir ini bagus atau enggak ya, oke masuk akal atau enggak. Kalau masuk akal pasti saya masukin di slide tuh. Makanya slide-nya itu direvisi terus ya kan, makin lama makin bagus, makin tajam kayak gitu. Nah, itu tips juga ya untuk teman-teman. Jangan slide kalian di awal itu sama dengan slide kalian nanti di investor berikutnya ya kan. Karena
kalau kalian bebal gitu ya, misalnya gini kan, saya punya ide, terus investor ngasih ide, ngasih masukan, terus saya, ini investor siapa sih, ya kan, nggak peduli gitu-gitu. Padahal kan sebenarnya kita tuh ya bikin produk itu buat konsumen, bukan buat kita. Ya kan? Jadi we have to listen. Dan kebetulan aja kita ngasih taunya calon konsumennya adalah ya investor kan. Karena mungkin orang-orang lain kan kita nggak berani ngasih tahu. Nanti dicuri ya atau apa ya kan. Ya udah kita memang ngomong ke investor kan mereka bisa jadi potential customer, makanya mereka komentar, kita dengerin. Kayak gitu. Jadi kalau ditanya journey-nya ya susah payah lah gitu nyari investor dan it takes a lot of time ya, it take us 6 months ya kan, dan mungkin ini banyak yang juga nggak tahu loh ya. Itu tuh kita tuh gaji orang tuh pakai kartu kredit bro di awal-awal. Jadi we're maxing out the credit card gitu. Kalau nggak salah waktu itu limit kartu kreditnya 300 juta itu. Di max out kayak gitu. Ya kan? Jadi nekat lah waktu itu. Jadi boleh dibilang di awal-awal kalian itu memulai modalnya dari utang. Iya. Gitu. Jadi we take a lot of risk ya kan. Terus kita sendiri tetap mau digaji sesuai ya kan. Karena kan ya memang kita saya pribadi kan sudah punya istri dan anak kayak gitu kan. So ya that's how hard it is gitu. Dan tapi kita punya conviction yang sangat tinggi. Kita percaya ini bisa sukses gitu kan. Jadi ya kita nggak takut gitu loh ngambil utang, utang kartu kredit lagi ya kan. Jadi ya that's the background ya. Itu mungkin ya jujur aja ini saya belum pernah cerita ke siapapun sih kalau tentang utang-utang gitu. Ya, but that's the fact gitu. It's not easy. Nah, menurut lu nih bro, investor itu perlu gak sih? Apakah wajib sebuah startup mendapatkan investor di awal-awal? Atau perlukah sebuah startup itu mendapatkan investor? Ya, kalau menurut aku pertanyaannya itu cukup gini lah bro ya. Purpose gitu loh. Purpose investornya tuh apa gitu ya kan. Kalau purpose investornya misalnya uang aja ya kan supaya saya bisa running company itu apalagi di seed fund itu tuh you have to think it over lah ya kan. Karena menurut aku kalau seed fund itu tuh carinya strategic investor. Investor yang bisa membuat lo tuh berkembang jauh lebih cepat.